Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Setengah jam ini kita baru saja melalui hari ke-6 dari bulan Sya'ban. Kita masuk hari ke-7. Hitung-hitungan 23 hari lagi Ramadan tiba. Ramadan pasti hadir. Tapi kita sampai ke sana atau tidak, ini yang bikin deg-degan nih. Karena dalam kurun waktu beberapa hari ini, sejak tanggal 1 Sya'ban, kita dapat lelayu. Tanggal 3 ada lelayu. Ini juga semalam juga dikerandekan juga usia baru 20 tahun ternyata juga meninggal dunia. Artinya ada orang yang tinggal sebulan ketemu Ramadan, ternyata ajal menjemput. Ada yang tinggal 27 hari lagi ketemu Ramadan, meninggal dunia. Ini yang bikin deg-degan. Makanya kayaknya hari-hari ini di bulan Sya'ban, kayaknya kita lebih pantas untuk merefresh, menyemangati diri dalam rangka menyambut datangnya bulan yang spesial, bulan Ramadan. Sehingga kaji kita tentang Al-Musyah Manahi Syariah yang mestinya masuk bab kedua, yaitu bab tentang ilmu ya, bab tentang ilmu. Sementara kita pending dulu lah. Ini Sya'ban kita coba bersiap diri menyambut kedatangan tamu spesial kita. Nah, itulah di malam hari ini pun sebagai satu bentuk penggugahan ya, yaitu kita angkat tema ini, rindu dengan bulan Ramadan. Seperti apa yang mungkin hari-hari ini belum rindu ya, ayo kita munculkan kerinduan itu. Karena nanti beda nih kalau tidak kita rindukan, kira-kira perjumpaan dengannya jadi gimana kalau nggak rindu? Ya, samalah ketika kita itu mungkin merindukan seseorang, kok kemudian bisa ketemu, kayaknya perjumpaan kita menjadi spesial banget. Kita berusaha memberikan penyambutan dengan penyambutan yang paling mulia. Nah, kita munculkan dulu nih kerinduan kita dengan bulan Ramadan. Baik, ini tema kita di malam hari ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam. Kaum muslimin, kalau orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan saja mereka itu sudah berdoa minta dipertemukan dengan Ramadan. Kita setidaknya ya di bulan Sya'ban inilah mulai kita perbanyak doa kerinduan dengan Ramadan. Nah, di antara doanya gitu. Jadi kita minta nih sama Allah supaya kemudian diselamatkan sampai Ramadan besok. Yuk coba kita baca sedikit bareng-bareng supaya nanti di rumah kita hafalkan dan kita amalkan. Baik. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni
إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا bareng-bareng Allahumma sallimni ila ramadana wa sallimni ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sambil kita pahami, Allahumma ya Allah sallimni ila ramadan. Kula nyuwun diselamatkan untuk kita bulan Ramadan. Wa sallimni ramadana, antarkanlah Ramadan itu kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sehingga aku bisa beramal di dalamnya dan amal-amalku amalan yang diterima. Ini kerinduan, saking rindunya dengan Ramadan. Nah, kaum muslimin, mungkin pertanyaannya bagaimana tidak rindu gitu kan dengan bulan Ramadan? Ada yang belum rindu? Sudah rindu semua? Sudah rindu semua? Oke. Kenapa rindu nih? Kalau begitu saya balik. Kenapa jangan rindu dengan Ramadan? Kenapa rindu dengan Ramadan? Anak kolak. Ya tadi kan, kita rindu dengan seseorang kenapa? Orang itu spesial. Orang itu adalah orang yang begitu baik. Orang itu mungkin sangat bernilai bagi kita. Ramadan gitu. Kita rindu dengan Ramadan kenapa? Ramadan itu spesial. Ini nih spesialnya disebutkan oleh Nabi. Saya kutipkan dalam satu hadis riwayat Ahmad dan juga Nasai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu wa yaqul, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan kepada para sahabat. Kalau datang bulan Ramadan itu beliau mengabarkan kepada para sahabat itu sebagai bentuk kabar gembira bahwa datangnya bulan Ramadan itu kabar gembira. Makanya hari-hari ini mestinya senang gitu. Wah, sudah hampir Ramadan. Muncul rasa kegembiraan itu. Sehingga Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Syahrun mubarak, bulan berkah. Secara eksplisit disebut oleh Nabi, Ramadan itu bulan berkah. Sya'ban berkah, Rajab berkah, tapi kita minta tuh sama Allah kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita minta supaya Rajab itu berkah, supaya Sya'ban berkah. Tapi Ramadan itu memang sudah ditetapkan, syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Apa? Arti berkah itu apa? Mendatangkan kebaikan yang banyak. Bisa jadi karena di bulan itu memang kita dimudahkan untuk berbuat baik, plus di bulan itu kebajikan yang kita lakukan pahalanya ternyata beda, lebih berlipat, lebih berlipat, lebih berlipat dibandingkan dengan kebaikan yang sama yang kita lakukan di luar Ramadan. Maka ketemu dengan bulan yang kayak gini, kayaknya sangat rindu banget nih. Pengen banget waktu yang tinggal 24 hari ini rasanya sulit teman ya, orang betul-betul lagi Ramadan gitu kan. Selak kepengen ketemu dengan bulan berkah di mana kita dimudahkan berbuat baik, di mana kita itu ternyata kebajikan yang kita lakukan itu pahalanya berlipat. Ini satu, makanya pastinya rindu dengan Ramadan. Termasuk beliau sebutkan kata Allahu alaikum siyamah, spesial di bulan Ramadan, nggak ada di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Allah wajibkan atas kalian puasa. Bulan di mana Allah wajibkan kita puasa ya cuma Ramadan, Pak. Berkah? Diwajibke poso, seneng? Alah. Mbok jujur ngopo? Ora kale mboten kenging dahar, mboten kenging ngunjuk kawit subuh ngantek maghrib kok seneng gitu kan. Aslinya susah. Halo. Susah enggak?
susah Pak. Cuma kalau nengok upahnya, nah itu yang jadi berkahnya karena upahnya. Nek gaweannya jane nyebelke. Nyebelke yo. Ora oleh dahar, ora oleh ngujuk, ora oleh ini, ora oleh itu dan jane kan nyebelke bebanan itu loh bebanan. Tapi nonton upahe Asia Mujunnah puasa itu perisai yang akan jadi pelindung bagi kita besok pada hari kiamat. Puasa itu enggak kayak amal yang lain. Yang mana amal yang lain itu pahalanya ada rumus, ada hitungannya. Tapi kalau puasa, fa innahu li wa ana ajibih. Puasa buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Dibalas langsung sama Allah, nggak pakai rumus, nggak pakai hitungan. Puasa itu adalah amalan yang dengannya bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu adalah amalan yang dengannya kita jadi dapat syafaat. Puasa itu adalah amalan yang sampai bau mulutnya saja besok punya nilai di hadapan Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Puasa itu adalah amalan yang dengannya kita bisa layak masuk jannah melalui pintu spesial namanya pintu Ar-Rayyan. Makanya sebenarnya diwajibkan puasa itu malah berkah sekalipun jane berat. Sebab nek mboten diwajibke, aduh sing jenenge puasa niku jane-jenane abote poa. Nggih? Bulan Sya'ban, poso sunnah. Kadang wis dirancang, Bu, seneng esok poso apa ya, Bu? Ya, puasa, Pak, gitu kan. Yuk kita bikin komitmen bareng, Senin puasa, Senin karo bojone, Pak, Senin puasa, Senin puasa. Barang Senin datang dan seterusnya bar subuh, Bu, piye sido poso ora? Iya yo Pak, jane arep puasa malah kelalen orang gawe sahur. Mulai Kamis besok apa ya Pak ya? Mulai Kamis ya wis lah ora apa-apa, mulai Kamis besok. Bikin komitmen lagi. Kemis puasa, Kemis puasa. Bareng sahur pengen ngantek tanduk, bareng bar subuh. Bu, ini sahur puasa jadi iya tapi jebul mengko sore kondangan jadi kepriwe ya gitu. Apa Senin ngesuk bae ya, Senin ngesuk nih. Akhirnya tunda Senin besok lagi gitu kan. Sekalipun sudah sahur dan seterusnya. Bareng wis dino Senin pripun? Lagi malah kudune tilik putu maring Klaten sih gimana ini kan. Maksudnya ya wis lah urung kiri sampai Sa'ban habis ternyata belum bisa gimana? Belum bisa puasa, tapi begitu masuk tanggal 1 Ramadan, ora sahur ya tayang puasa, tilik bayi sorene ya tayang puasa, putune teka mudik ya ternyata bisa puasa. Oh, dengan diwajibkan puasa justru jadi berkah. Kita jadi tadi tuh dapat upah apa? Pintu surga apa? Kemudian kita itu dibukakan pintu surga Ar-Rayyan, dosa terhapus, punya tameng dari api neraka, bau mulut lebih harum dari minyak kasturi dan seterusnya. Maka kita beruntung banget nih kalau masih bisa ketemu dengan Ramadan. Karena Ramadan spesial, diwajibkan puasa. Rindu kita ketemu dengan bulan yang kayak gitu. Ini yang kedua, termasuk Ramadan itu spesial. Kenapa? Fihi tuftahu abwabul jannah. Spesial. Gak ada di bulan yang lain kecuali Ramadan. Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Para ulama mengatakan bahwa ini maknawi. Bukan berarti betul-betul dibuka pintu surga, kemudian kita boleh masuk di dalam. Belum. Tapi di bulan itu Allah mudahkan hambanya melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke surga, yang di bulan lain berat, di bulan Ramadan dimudahkan. Kaidah pokoknya kan ajak. Hufatil jannah bil makarih. Surga itu ditutupi dengan perkara yang tidak menyenangkan, tidak disukai hawa nafsu. Jadi kaidah pokoknya gitu Pak. Jalan-jalan ke surga itu gimana? Sempit, rekoso, menanjak, abot, angel. Itu jalan ke surga. Tapi spesial di bulan Ramadan, Allah mudahkan karena pintu surga itu dibuka. Makanya nggak usah kaget. Kalau bulan Ramadan mesti masjid sesak. Betul? Ada nggak orang yang jarang ngelongok masjid? Nggak ada. Nek bulan Ramadan itu tidak sergap naik masjid. Ada nggak? Orang usah daru-arui gitu. Dada daru-aru Allah rika mari masjid Ramadan rebe gitu. Gak usah, justru kita sedang membuktikan oh memang bulan Ramadan itu bulan pintu surga dibuka. Orang itu dimudahkan untuk melakukan amal yang bisa mengantarkan ke surga. Pun kita secara pribadi saja ngaponi kok. Hari-hari gini di bulan Sa'ban kita suruh qiyamul lail 11 rakaat. Rasanya gimana? Abot Pak, abot banget. Kadang kalau hari-hari bulan Sya'ban ini malah gusare itu rasanya yuk enak banget itu. Alarm wis disetel jam 3 yuk. Mau disetel jam 3. Tengah papat lah pola tangi. Bareng tengah papat alarmnya bunyi lagi. Ngolah jam 4 iki saiki subuh jam 4 wis likur wae kok gitu kan. Gitu kan. Bareng jam 4 bunyi lah 10 menit maling lah. Mengkali 2 rakaat tambah 1 witir cukup gitu kan. Jam 4 lebih 10 menit. Betul?
Sehingga kita itu tahajudnya itu kalau hari-hari ini yang ngambilnya tetap paket hemat, 2 rakaat, 1 witir. Betul? Tapi coba buktikan, begitu malam 1 Ramadan, 11 rakaat qiyamul lail enteng. Enggak cuma semalam, 29 hari kita bisa. Kenapa? Karena memang pintu surga di bulan Ramadan dibuka. Bahkan biasanya orang yang di bulan lain itu seretepol, pelite ora ukur. Begitu masuk Ramadan itu nyah-nyoh, dadak kepenginnya infak, kepengin sedekah. Biasanya bikin dawet dicampuri durian wae, kepenginnya diunjuk dhewe. Ning nek teng bulan Ramadan kepengin apa? Bu, tambahi gawe sing akeh, gawe nang masjid menika diunjuk bareng karo kanca-kanca kok. Kepenginnya itu berbagi, kepenginnya memberi. Ramadan seperti itu. Betul? Dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Makanya Ramadan itu spesial, sehingga kalau kita tuh kangen banget, rindu banget dengan Ramadan itu wajar. Sing urung kangen, urung rindu ya, ayo kita munculkan. Ini bulan spesial banget kok, kita dimudahkan untuk berbuat baik di hari ini. Ditambah, watuhlaku fihi abwabul jahim. Spesial juga nih, hanya di bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Allah persempit hamba-hambanya kesempatan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang di bulan lain mau berbuat dosa apa saja lapang, berbuat maksiat apa saja itu omber. Tapi kalau di bulan Ramadan itu Allah persempit betul kesempatan berbuat dosa dan maksiat. Makanya nanti ada kaidah. Hati kita kok kepengen dijauhkan dari kemaksiatan, sibukkan dengan ketaatan. Nah, maksiat kan sebab kita itu nganggur gitu loh, nganggur dari kebaikan. Tapi sebenarnya ketika kita sibuk dengan berbagai kebaikan, ngantek orang kober berbuat dosa dan maksiat. Sebab jiwa ini nggak mungkin nganggur. Pokoknya naik orang apik-apik ya mesti mikirnya sing elek. Sudah rumusnya gitu loh. Kepengen orang mikir sing elek, mikir sing apik-apik. Ramadan kan gitu. Sering kami sampaikan itu. Jam 3 bangun sahur. Ibadah sambil memperbanyak istighfar, karena Allah juga ngalem malam tuh orang yang saat sahurnya itu wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memperbanyak istighfar ketika sahur, perbanyak istighfar. Habis itu tindak ke masjid, sholat subuh, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Habis kuliah subuh, sholat isyraq, pulang sudah dapat pahala haji umroh. Sampai ke rumah, apakah kemudian kita ngayem-ngayem? Enggak, dilanjutkan dengan tadarus, kejar target bisa one day one juice. Bahkan kemudian ketika mau berangkat beraktivitas karena tidak ada sarapan, tambah tuh 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat duha. Sampai di kantor karena lagi puasa, biasanya mungkin ngerumpi, ngobrol dan seterusnya, mulut rasanya kering, konsentrasi, langsung nyambut gawe. Jam 9, 10, biasanya apa? Tea break, coffee break, nggak ada tea break, nggak ada coffee break. Tambahi sholat duha, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu lanjutkan aktivitas. Duhur, nggak ada makan siang, apa yang kita lakukan? Tadarus. 4 rakaat sebelum duhur. Biasanya qobliyah ora koper, bisa qobliyah. Habis itu duhur, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Ngaso qailullah, lanjutkan aktivitas. Tahu-tahu asar. Habis asar pulang ke rumah. Siap-siap apa? Buka. Nunggu buka sambil apa? Tadarus. Kalau sudah masuk waktu maghrib, rasanya cepet banget. Ngerti-ngerti? Isya. Habis isya langsung apa? Taraweh. Habis taraweh apa? Tadarus. Habis tadarus gimana? Pulang ngantuk. Saya tanya, sempat berbuat dosa? Sempat berbuat dosa? Nyaris nggak sempat, Pak. Nganti tonggone wajan, yo kapan ki ngene grendengi yo. Wah, iki jan kangen banget kepengen grendengi ge yo gitu. Apa jawabannya? Ngapunten banget deh, paling olah ngenteni 1 Syawal kita baru mulai grendengi. Arep grendengi wae ngenteni sebulan kok, Pak. Di bulan Ramadan itu kesempatannya itu dipersempit sama Allah. Lah kita kok ketemu dengan bulan yang seperti itu, kesempatan berbuat dosa itu dipersempit. Masalah jadi sangat kangen, sangat rindu dengan bulan yang seperti itu. Belum lagi yang keempat, yang kelima nih ya kan. Buat tuhallu fihi syayatin, spesial di bulan Ramadan, setan di bulan. Setan itu kerjanya apa? Ngalang-ngalangin kita berbuat baik, ngalang-ngalangin kita itu beramal soleh, ngerayu-ngerayu kita untuk berbuat dosa, spesial di bulan Ramadan dibelenggu. Artinya gimana? Artinya kalau kita memang punya tekad kuat untuk berbuat baik, nyaris nggak ada yang menghalangi. Asal kita itu punya niatan untuk beramal soleh, panen pahala, insya Allah mesti kesempatan. Ramadan kayak gitu, Pak. Makanya kalau ada orang kok nggak rindu dengan Ramadan ini kan kebangetan Pol.
tunjukkan. Makanya hari ini kita tunjukkan spesialnya, harapannya ayo munculkan rasa kerinduan itu, kangennya dengan Ramadan itu. Dan puncaknya Nabi sebutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahri. Hanya di bulan Ramadan ada malam terbagus sepanjang 1 tahun, yaitu malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sarana mengejar ketertinggalan. Mungkin ada di antara kita nembeng ibadah setahun 2 tahun ini rasanya kalah nih dengan teman kecil kita yang mungkin sudah soleh sejak 60 tahun yang lalu. Kita kejar ketertinggalan itu dengan apa? Ayo beramal di malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa mengejar. Malam beramal nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Seperti jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan, seperti shortcut supaya kita itu segera sampai kepada tujuan yang hendak kita kejar. Lailatul Qadar seperti itu. Maka kata Nabi, man hurima khairuha, sinten tiyang pedhok kali Ramadan kok terhalang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, faqad hurima, sungguh orang itu memang orang yang dihalangi sama Allah dengan kebaikan. Na'udzubillah. Ini spesialnya Ramadan. Bulan berkah, bulan diwajibkan puasa, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih bagus dari malam daripada 1000. Rindu dengan Ramadan? Halo? Kudune rindu. Waktu 24 hari itu rasa insya Allah tuh teman ya Ramadan. Makanya sambil doa tadi, Allahumma sallim ila Ramadan. Wasallim li Ramadan wa tasalamu minni mutaqabbal. Minta supaya disampaikan, dipertemukan dengan Ramadan. Dan spesialnya Ramadan itu masih ditambah, Pak. Kalau tadi dalam riwayat Ahmad, kali ini dalam riwayat Tobroni ini. Tambahan yang menunjukkan bahwa Ramadan itu spesial. Nabi ngendika, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahru barokah, bulan keberkahan. Yasyakumullahu fih, Allah banggakan kalian di bulan itu. Fayunazzilu rahmah, Allah turunkan kepada kalian rahmat. Wa yakhutul khotoya, Allah hapus kesalahan dan dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a, Ramadan bulan di mana doa-doa itu dikabulkan. Yang turullahu ila tanafusikum fih, Allah itu memandang kalian saling berlomba-lomba, bersaing-saing di dalam berbuat kebajikan. Wa yubahi bikumul malaikat, Allah banggakan kalian di hadapan malaikat. Farullahi min anfusikum khair, Allah itu kehendaki kalian itu dengan kebaikan. Fa inna syakiyah, maka sungguh orang yang paling celaka itu adalah man hurima fihi rahmatullah, orang yang ketemu Ramadan tapi diharamkan dari mendapatkan rahmat. Ada tambahan, Ramadan bulan diturunkannya rahmat. Ada tambahan, Ramadan bulan dihapuskannya dosa-dosa. Ramadan wahyastajibu fihi du'a, bulan di mana doa-doa itu dikabulkan. Ini yang kayaknya itu bikin kangen banget itu yang ini, Pak. Yang bikin rindu banget karena Ramadan itu bulan dikabulkannya doa-doa. Seakan-akan Ramadan itu pintu solusi bagi orang-orang yang sedang menghadapi problematika. Asal mau apa? Buka pintu itu dengan menengadahkan tangan dan berdoa.